Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Akil Ramadhani, Prodi PGMI 3A. Bahwasanya pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagian-bagian tumbuhan. Di antaranya yaitu nanti ada akar, batang, dan yang lain sebagainya. Langsung saja, di belakang saya ada satu contoh gambar daripada bentuk tumbuhan. Adapun tumbuhan itu terdiri dari beberapa unsur, di antaranya akar, batang, daun, bunga, dan buah. Nah, dari kelima unsur tersebut, mari bersama-sama kita untuk mencoba menjelaskannya atau mencoba untuk mana bagian daun, mana bagian bunga. Langsung saja. Adapun yang pertama, ini adalah bagian akar. Akar itu berada di bagian paling bawah daun. Artinya akar itu adalah suatu bagian dari pohon yang masuk dan menjadi satu di dalam tanah. Yang kedua, ada yang namanya batang. Nah, setelah batang ada yang dinamakan dengan daun. Nah, dari ketiga unsur tersebut ada juga yang dinamakan dengan bunga, dan juga buah. Nah, adapun bunga dan buah itu juga termasuk unsur terpenting dalam suatu tumbuhan. Namun unsur terpenting dan paling pokok dalam suatu tumbuhan itu adalah akar, batang, dan daun. Langsung saja menuju kepada akar. Bagian-bagian akar dan jenis-jenis akar itu apa saja. Nah, pada gambar di samping ini merupakan salah satu contoh gambar akar, dan akar tersebut tentunya memiliki beberapa bagian. Di antaranya satu, ini yang namanya rambut akar. Nah, ini yang dinamakan rambut akar seperti ini. Dan yang kedua, ada yang dinamakan batang akar. Batang akar itu letaknya di dalam akar tersebut. Ini batang akar. Nah, seperti ini batang akar. Dan yang selanjutnya adalah ada yang dinamakan ujung akar. Ujung akar itu bagian akar, tapi sebelum akar itu berada paling bawah, itu namanya ujung akar. Di sini ujung akar. Nah, setelah ujung akar ada yang namanya rambut akar sudah, batang akar sudah, ujung akar sudah, dan yang selanjutnya adalah tudung akar. Jadi yang dinamakan akar itu memiliki beberapa bagian pokok, di antaranya rambut akar, batang akar, ujung akar, dan juga tudung akar. Nah, bagian rambut akar adalah bagian yang bentuknya kecil-kecil daripada akar tersebut, dan batang akar tentunya berada di dalam akar, dan ujung akar letaknya di bawah batang akar sebelum tudung akar itu. Yang selanjutnya tudung akar adalah bagian paling bawah daripada akar. Nah, apa fungsi dari akar tersebut? Akar merupakan fungsi tumbuhan yang paling penting, yaitu untuk menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Itu fungsi yang pertama. Dan yang kedua adalah sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Jadi cadangan makanan dalam suatu tumbuhan itu disimpan di dalam akar itu sendiri. Yang selanjutnya adalah untuk memperkokoh tumbuhan. Jadi tumbuhan itu bisa kokoh, tumbuhan itu bisa memiliki usia yang
panjang itu karena memang dari kondisi akarnya yang masih sangat kuat. Dan fungsi akar salah satu yaitu memperkokoh tumbuhan. Makanya tidak heran kalau suatu tumbuhan memiliki umur yang sangat panjang. Nah, adapun yang namanya akar itu memiliki beberapa jenis. Di antaranya adalah akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang itu bentuknya seperti ini. Misal ini batang. Misal saja ini batang. Nah, seperti ini. Hanya memiliki seperti ini saja. Ini contoh akar tunggang. Nah, akar tunggang itu memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu satu memiliki akar pokok, yang kedua yaitu akar pokok bercabang. Akar pokok, dan misal ini akar pokok, itu akar pokoknya bercabang. Ini bercabang ke sini, ke kanan, ke kiri, atau ke bawah, atau ke samping. Yang selanjutnya, perbedaan ukuran antara akar pokok dan akar cabang terlihat jelas. Perbedaan antara akar pokok dan akar cabang itu terlihat jelas. Perbedaannya yaitu kalau akar pokok itu lebih besar dan akar cabang itu bentuknya lebih kecil. Nah, contohnya seperti tumbuhan dikotil berkeping dua. Nah, salah satu contoh akar tunggal yaitu pada tumbuhan mangga. Itu contoh seperti akar tunggal. Untuk yang selanjutnya ada yang dinamakan akar serabut. Misal ini tumbuh batang tumbuhan, akarnya serabut banyak sekali di dalam di bawah batang tersebut. Itu namanya akar serabut. Nah, akar serabut itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu berbentuk seperti serabut. Jadi bentuk akarnya itu adalah bentuk seperti serabut. Nah, serabut halus. Yang selanjutnya, bagian ujung dan pangkal berukuran sama besar. Jadi mulai dari ujung sini, pangkal sini sampai ujung akar itu ukurannya sama besar. Jadi semua akar serabut dari pangkal sampai ujung itu ukurannya sama besar. Tetapi bagian akar keluar dari pangkal, bagian akar keluar dari pangkal batang. Bagian akar keluar dari pangkal batang. Contoh dari tumbuhan yang memiliki akar serabut diantaranya adalah tumbuhan monokotil, yaitu jagung, padi. Nah, diantaranya adalah dua tersebut yang memiliki akar serabut. Untuk yang selanjutnya, ketika kita sudah belajar mengenai akar, yang selanjutnya kita akan belajar mengenai batang. Batang memiliki beberapa struktur dan jenis. Ada juga batang yang memiliki jenis berkayu, basah, dan juga batang rumput. Kita menuju struktur dan jenis batang. Struktur dan jenis batang memiliki beberapa fungsi. Batang memiliki beberapa fungsi, diantaranya sebagai alat pengangkut atau alat transportasi zat hara dalam tumbuhan. Jadi fungsi batang tersebut adalah sebagai alat transportasi zat hara pada tumbuhan. Yang kedua yaitu menopang tumbuhan. Yang ketiga, tempat menyimpan cadangan makanan. Jadi fungsi daripada batang ini adalah alat untuk menyimpan makanan dari pohon itu. Nah, adapun setelah kalian mengenai struktur dan fungsi daripada batang itu memiliki banyak jenis. Di antaranya batang basah. Ada juga batang berkayu, dan yang terakhir adalah batang rumput. Nah, batang basah
Batang basa adalah memiliki ciri-ciri batangnya lunak dan berair. Batang basa memiliki ciri-ciri batang lunak dan berair. Contoh daripada batang basa ini sendiri adalah pada tumbuhan bayam. Tentunya kalian sudah mengetahui ya bahwa ketika kita mengambil satu batang bayam, ketika diremas atau ketika kita memegangnya, maka batang tersebut ada sedikit air di dalamnya. Nah, itu namanya batang basah. Yang kedua adalah batang berkayu. Batang berkayu adalah batang yang memiliki kandungan kambium. Batang yang memiliki kandungan kambium. Contoh daripada batang berkayu ini adalah kalian sudah pernah melihat beberapa jenis tumbuhan yang tumbuhan tersebut dapat digunakan untuk membuat kerajinan atau membangun suatu bangunan. Nah, itu biasanya menggunakan bahan pokok batang berkayu. Di antaranya yaitu kayu jati, bisa jadi kayu sengon dan yang lain sebagainya. Itu merupakan contoh daripada batang berkayu. Untuk yang selanjutnya yaitu batang rumput. Batang rumput yaitu batang yang memiliki ruas-ruas yang jelas dan pada umumnya berongga. Batang rumput adalah batang yang memiliki ruas-ruas yang jelas, dan biasanya itu memiliki rongga. Di dalam batang itu terdapat rongga. Contohnya seperti batang jagung. Di dalam batang jagung itu memiliki ruas-ruas dan juga berongga. Batang jagung, terus tembakau, nah seperti itu. Itulah penjelasan mengenai batang. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai daun. Daun itu memiliki beberapa struktur dan jenis daun. Salah satu jenis daun atau salah satu dari berbagai macam jenis daun itu adalah menjari. Contohnya seperti daun daripada pohon ketela dan juga pohon pepaya. Nah, adapun fungsi daun yaitu sebagai tempat pembuatan makanan atau yang sering kita sebut dengan proses fotosintesis. Yang kedua yaitu alat pernafasan tumbuhan. Jadi tumbuhan itu bernafas melalui daun sebagai alat fotosintesisnya. Yang selanjutnya adalah sebagai tempat terjadinya penguapan. Nah, daun biasanya berbentuk tipis dan berwarna hijau. Warna hijau pada daun ini disebabkan oleh adanya proses fotosintesis atau yang menghasilkan biasa kita sebut dengan klorofil. Klorofil adalah zat hijau pada daun. Nah, warna ini disebabkan adanya klorofil. Fungsi klorofil yaitu untuk menyerap cahaya matahari dalam proses fotosintesis sehingga proses terjadinya fotosintesis menjadi sempurna. Nah, bagian-bagian daun. Nah, selanjutnya kita menuju ke bagian-bagian daun. Bagian daun satu ini merupakan bagian daun yang sempurna ya. Satu ada pelepah. Dua tangkai. Dan tiga helai daun. Nah, daun yang sempurna itu memiliki tiga
memiliki tangkai, memiliki helai daun. Salah satu contoh daun sempurna itu adalah daun pisang. Pada daun pisang memiliki bagian-bagian yang sempurna. Di antaranya pelepah, tangkai, dan juga helai daun. Nah, untuk yang selanjutnya, jenis daun berdasar jumlah helai daun. Jenis daun berdasar jumlah helai daun itu dibagi menjadi dua, yaitu satu daun tunggal dan yang kedua adalah daun majemuk. Daun tunggal adalah jika pada sebatang tangkai daun hanya terdapat satu helai daun. Misal saya contohkan di sini adalah batang singkong. Nah, ini adalah helai singkong dan ini bentuknya menjari. Singkong, daun singkong berbentuk menjari. Ini namanya helai seperti ini. Jadi batang, setelah batang helai daun asal. Nah, pada daun tunggal ini terdapat satu helai daun. Yang kedua yaitu daun majemuk. Pada daun majemuk, satu tangkai terdapat beberapa helai daun lebih dari satu helai. Jadi yang namanya daun majemuk itu terdapat beberapa helai daun lebih dari satu. Contoh misal ini batang daun. Ini helai satu terdapat beberapa daun, 1, 2, 3, 4, 5, 6 seperti ini. Nah, jadi daun majemuk adalah satu tangkai itu terdapat beberapa helai daun. Contoh daripada daun majemuk adalah tanaman belimbing. Untuk yang selanjutnya, jenis susunan tulang daun. Jenis susunan tulang daun itu ada 5. Yang pertama adalah menyirip, yang kedua menjari, yang ketiga melengkung, yang keempat sejajar. Maaf, maksud kami adalah ada 4. Yang satu menyirip, yang kedua menjari, 3 melengkung, yang keempat adalah sejajar. Contoh jenis susunan tulang daun menyirip pada tumbuhan mangga, rambutan, dan juga jambu biasanya. Untuk yang kedua menjari itu bentuk atau pola daunnya seperti tangan manusia, menjari seperti ini. Pada tumbuhan ketela, terus habis itu pada tumbuhan pepaya, dan juga pada pohon jarak. Untuk yang selanjutnya, jenis susunan tulang daun melengkung. Susunan tulang daun melengkung itu bentuknya seperti ini, salah satunya. Nah, ini melengkung seperti ini. Nah, melengkung seperti ini. Contohnya pada tanaman sirih. Sirih memiliki jenis susunan tulang daun melengkung. Untuk yang selanjutnya yaitu susunan tulang daun sejajar. Sejajar itu biasanya berbentuk panjang seperti jagung, serai, dan yang lain sebagainya. Nah, untuk yang selanjutnya ada yang namanya bunga dan buah. Namun untuk penjelasan kali ini saya hanya akan menjelaskan 3 unsur, diantaranya akar, batang, dan daun. Untuk bunga dan buah bisa kita pelajari pada pertemuan yang akan datang. Nah, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan atau tutur kata yang salah, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.